Pada kasus Apple versus Epic beberapa tahun yang lalu, salah satu pembelaan Epic Games untuk defense-nya adalah mereka mengatakan bahwa Fortnite itu bukan video game. Terus antivirus gitu? Butuh informasi lebih tentang teknologi monitor? Pengen tahu review monitor gaming inceran kamu? Langsung aja ke YouTube channel Grey to Grey. Masih dipegang oleh tim Tech and Tips, tapi fokusnya hanya untuk display. Pelan-pelan semua yang berhubungan dengan monitor bakal dialihkan ke sana, bre. Langsung aja klik linknya ada di bawah. Kita tidak akan membahas detailnya tentang apa yang terjadi dengan Apple dan Epic dan bagaimana progresnya. Tapi yang pasti dari sekian rangkaian perseteruan mereka, ada satu hal yang membuat saya cukup geleng-geleng kepala. Jadi singkatnya diawali dari Apple yang mengeluarkan Fortnite Mobile dari App Store mereka. Epic nggak terima, akhirnya dituntut gitulah ya si Apple. Nah di salah satu pembelaan mereka bilang bahwa Fortnite itu nggak boleh ditendang dan nggak boleh diperlakukan seperti video game. Karena Fortnite bukan video game kata mereka. Salah satu alasan yang mereka buat adalah karena Fortnite itu mirip dengan Minecraft. Di mana kita bisa membuat dunia sendiri di dalamnya. Jadi dia semacam metaverse gitulah ya, bukan game. Nggak tahu sih ini argumen pinter atau gimana. Tapi yang pasti ternyata setelah itu ditanggapi serius sama hakimnya. Hakim Yvonne Gonzalez Rogers yang memimpin sidang mengeluarkan pertanyaan. Kalau gitu apa definisi video game? Dan ternyata pertanyaan simple ini belum ada jawabannya, bre. Di dalam industrinya sendiri belum ada standar definisi apa itu video game. Akhirnya muncullah pernyataan dari Hakim Rogers bahwa video game itu butuh interaksi antara pemain dan mediumnya. Video game juga umumnya merupakan rendered graphics atau animasi, bukan rekaman seperti film atau musik. Dan tentu saja dalam sidang tersebut, Fortnite dianggap sebagai video game. Ya iyalah, kayak gini masa masih mau diperdebatkan gitu ya. Dan ini pun ternyata Epic udah nge-cheat, bre. Jadi yang dikeluarin dari App Store itu adalah Fortnite yang Battle Royale. Tapi ternyata yang mereka sebut sebagai bukan video game tadi adalah Fortnite Creative. Dan yang mereka maksud bukan video game itu karena di dalamnya tadi kita bebas membuat dunia sendiri. Dan sebenarnya dalam dunia video game yang seperti itu udah ada nama genrenya, sandbox. Cuma masalahnya definisi sandbox sendiri juga masih simpang siur nih, bikin bingung. Soalnya ada orang yang bilang bahwa semua seri GTA adalah sandbox karena open world. Emang sandbox apaan sih? Menurut definisi yang sudah ada, sandbox adalah video game yang elemen gameplaynya memberi kita kebebasan kreativitas yang sangat besar. Biasanya, nggak harus, tidak ada goals atau misi yang spesifik. Progresnya non-linear dan gameplaynya akan berkembang mengikuti apa yang dilakukan playernya. Kuncinya ada 4. Pertama, kebebasan untuk berkreasi, membuat atau membangun sesuatu. Dan untuk itu biasanya gamenya memang dibuat open world. 2. Tidak ada misi atau goals tertentu. Semisal pun ada, sifatnya tidak wajib dilakukan. Ketiga, walaupun nggak ada misi, gamenya tetap akan berkembang sesuai dengan apa yang dilakukan playernya. Dan keempat, progres tiap player tidak akan pernah sama dengan player lainnya. Dari definisi yang sudah ada ini, game yang menurut saya bisa didefinisikan sebagai sandbox murni itu sebenarnya nggak banyak. Minecraft adalah salah satunya. Dan ini juga Minecraft yang single player, bukan yang online ya. Saat kamu masuk ke dalam gamenya Minecraft, tidak ada instruksi apapun. Nggak ada tugas apapun yang wajib kamu lakukan. Bebas mau ngapain aja. Di sana memang ada monster, ada juga boss yang bisa kamu lawan, tapi sifatnya opsional. Dilawan boleh, enggak juga nggak apa-apa. Dan seandainya pun udah kamu kalahin, gamenya juga nggak selesai. Kamu bisa memilih untuk sekedar berpetualang, mau bikin rumah juga bisa, bikin kota juga bisa. Dan udah pasti game yang saya mainkan dan yang kamu mainkan tidak akan pernah sama. Rumah yang saya bikin jelek tapi kamu ternyata malah nggak bikin rumah sama sekali. Isinya murni kreativitas. Semuanya harus kita bikin sendiri. Nah sekarang kita bandingin sama GTA 5 yang tadi menurut beberapa orang disebut sebagai sandbox karena open world. Saat kamu pertama kali masuk ke dalam GTA 5 yang single player, hal pertama yang harus kamu hadapi adalah misi ngerampok bank yang harus kamu selesaikan dengan urutan yang sudah fix. Gagal di situ, gamenya nggak bisa lanjut. Baru setelah itu masuk ke unsur open world-nya, tapi itu pun juga nggak bisa dibilang sandbox karena walaupun kita bebas pergi kemana aja, tapi jelas saat jalanin karakter untuk pertama kalinya kita sudah langsung dapat misi untuk nganterin mobil dan harus dilakukan kalau gamenya pengen berlanjut. Selesai dari situ lanjut ke misi berikutnya dan begitu seterusnya. Yang namanya open world GTA 5 itu memang benar bahwa di antara misi tadi kita dikasih
kebebasan untuk pergi kemanapun dan seolah-olah bebas untuk melakukan apapun yang kita mau. Tapi pada prakteknya sebenarnya nggak bebas, bre. Secara di sana kita nggak bikin rumah, kita nggak bikin senjata gitu ya. Semuanya harus beli, dan untuk bisa beli itu kita harus berprogres di dalam gamenya. Story-nya harus berlanjut dulu. Misinya harus dijalankan. Dan kalau kita kembali ke definisi sandbox, di mana salah satu unsurnya adalah progres tiap orang nggak mungkin bisa sama. Jadi sama-sama jalanin Minecraft, saya dan kamu akan punya progres dan punya senjata dan rumah yang jauh berbeda. Nggak mungkin bisa sama. Sedangkan GTA 5 yang saya lakukan dan kamu lakukan, kemungkinan besar akan sama. Mungkin saya baru selesai misi ke-5 dan kamu udah selesai misi ke-10, tapi pada waktunya saya akan melakukan hal yang sama persis seperti yang sudah kamu lakukan. Bahkan GTA Online pun nggak bisa dibilang sandbox, karena di sana ya seolah-olah bebas, tapi di sana kebebasannya sangat terbatas. Kita bebas naik kendaraan apapun, kita bebas bunuhin orang, kita bebas ngerampok, tapi tidak ada kreativitas sama sekali. Jadi kalau kita merujuk pada definisi sandbox yang sebenarnya, ya tadi jumlahnya nggak banyak. Minecraft itu adalah salah satunya. Terus The Sims itu juga termasuk, karena di dalam The Sims itu ya pada dasarnya nggak ada misi gitu ya. Kamu cuma hidup aja, terserah mau hidup single boleh, nikah boleh, kerja bisa, kerjanya juga kita milih sendiri gitu ya. Bangun rumah juga kita nentuin sendiri gimana desainnya. Intinya adalah gamenya adalah tentang kreativitas, bagaimana kita menjalankan kehidupan kita di sana. Tapi game sekarang udah banyak yang memasukkan banyak unsur di dalamnya ya, nggak cuma satu. Jadi kalau dibilang ada unsur sandboxnya, iya ada, tapi ternyata ada unsur lainnya juga. Contohnya Palworld. Di sana kita diberi kebebasan untuk bikin base, bentuknya terserah kamu, lokasinya terserah kamu, terus mau jalanin misi yang mana duluan juga terserah kamu. Bahkan sebenarnya nggak ada misinya, karena tugas kamu cuma ngumpulin pal sebanyak-banyaknya, yang kalaupun nggak dilakukan juga nggak masalah, karena di saat kamu sudah melengkapi semuanya, gamenya juga nggak selesai, bre. Lu masih bisa lanjut aja terus. Terus kalau Fortnite, saya terus terang nggak pernah main ya. Pernah ngerasain sedikit yang Fortnite Battle Royale, di mana ya selayaknya game Battle Royale, tapi di situ kita bisa bangun gitu kan. Itu ya nggak bisa dibilang sandbox sih, karena walaupun ada unsur kreatif untuk buildingnya, tapi misi kita udah jelas harus survive, dan kalau kita nggak berhasil survive, kita kalah. Dan walaupun kita berhasil menang di sana, gamenya selesai. Ulang lagi, bikin game baru lagi. Jadi itu adalah misi yang udah fix. Sedangkan untuk Fortnite kreatif, saya nggak pernah nyentuh sama sekali, jadi saya nggak tahu seperti apa. Mungkin kalau kamu udah pernah mainin, bisa kamu share aja di kolom komentar, kira-kira termasuk sandbox beneran atau bukan. Sekarang gimana dengan Roblox? Karena di saat orang membahas tentang Minecraft sebagai sandbox, akan ada banyak orang lain lagi yang membandingkannya dengan Roblox. Minggu lalu, kita udah bahas lumayan banyak tentang Roblox dan bahwa gamenya cukup berbahaya untuk anak-anak gitu ya. Dan dari yang sudah saya bahas, yang sudah saya coba mainin Roblox, ya menurut saya Roblox itu nggak ada sandbox-sandboxnya loh. Saat kita buka Roblox, kita akan dihadapkan pada ribuan mini games yang bisa kita pilih untuk dimainkan. Sebagian besar tidak punya unsur sandbox. Obi, ini gamenya jelas fix, kita cuma lari survive karena dikejar setan. Tycoon, kita bikin base tapi progresnya sudah ditentukan, bukan kreativitas. Deathball, ya semacam battle royale pakai bola dengan equipment yang juga udah fix, beli gacha pula. Gunfight Arena, tembak-tembakan macam deathmatch-nya Counter Strike, ini juga jelas bukan sandbox. Jadi kalau ada orang bilang bahwa Roblox bisa melatih kreativitas untuk anak, ya kalau yang mereka mainkan yang seperti itu jelas nggak ada kreatifnya, nggak ada unsur sandbox sama sekali. Tapi ada Roblox satu lagi yang namanya adalah Roblox Studio atau Roblox Creator. Di sini tugas kita adalah membuat mini game untuk nantinya di-share di game Roblox biar bisa dimainin sama orang lain. Gamenya seperti apa? Bebas terserah kamu. Silahkan berkreasi sepuasnya. Dan kalau bicara sandbox, ya Roblox Studio inilah yang seharusnya disebut sebagai sandbox. Jadi di saat orang bilang bahwa sandbox itu bukan video game, ya nggak bisa sih ya, karena memang ada banyak sekali unsur yang masuk ke dalam video game, bahwa dia memang harus dikontrol, terus ada interaksi kita dengan karakter kita di dalamnya, terus memang ada tugas yang kita lakukan di sana, walaupun mungkin bukan dalam bentuk misi yang fix gitu ya, tapi intinya sandbox adalah video game. Cuma di sini memang benar bahwa sandbox itu punya potensi yang cukup bagus untuk bisa melatih kreativitas anak. Contohnya Minecraft tadi. Di saat anak main Minecraft, jangan yang online ya, main yang single player, mereka udah pasti akan belajar pertama, ngerasain betapa susahnya mining untuk bisa membuat sesuatu. Yang kedua, di saat membangun sesuatu, bikin rumah
misalkan mereka akan terdorong untuk bikin yang semakin bagus dan semakin bagus lagi. Sampai pada titik tertentu, anak-anak saya pernah saya ajarin gimana caranya membuat plot yang bagus untuk mendesain rumah. Jadi dibikin dulu, dihitung dulu nih panjang lebarnya berapa, luasnya berapa kotak, terus bikin layout denahnya seperti apa, baru diekstrut ke atas jadi sebuah rumah. Dan di sini yang mereka pelajari jelas banyak sekali, dari kreativitas sampai kalau memang kita paham, kita bisa ajarkan ke mereka cara mendesain yang simple dan benar. Tapi tentu saja game seperti itu tidak banyak dan dibutuhkan pemahaman kita sebagai orang tua atau sebagai kakak untuk mengarahkan anak dan adik-adik kita di rumah. Kalau dibilang sandbox, jangan langsung percaya, kamu lihat dulu sandboxnya seperti apa, beneran sandbox atau bukan. Roblox memang bisa jadi sandbox kalau yang kita jalankan adalah Roblox Studio. Tapi kalau Roblox yang gamenya salah-salah, malah adik kita jadi pecandu gacha. Apalagi GTA 5, jangan sampai hanya denger kalau GTA itu sandbox, akhirnya kita izinkan anak-anak kita untuk main GTA 5 bre. Bagian mananya yang membuat GTA 5 bisa melatih kreativitas dan aman untuk dimainkan anak-anak? Semoga bermanfaat.